Selamat pagi, Pak Vincent yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai hasil praktikum mengenai listrik dinamis yang sudah kami lakukan di kelas. Berikut ini adalah anggota-anggota kami. Marvel absen 21, Matthew absen 22, saya sendiri Michael absen 23, Moses absen 24, dan Nathan absen 25. Selamat menyaksikan. Ya, sekarang saya akan menjelaskan tentang tujuan penelitian atau tujuan dilakukan simulasi ini. Penelitian ini dilakukan atau simulasi ini dilakukan secara melalui simulasi PHET. Tujuan utamanya itu adalah untuk mengetahui konsep dasar dari penerapan hukum Kirchhoff 1 dan 2. Dari menyusun rangkaian listrik seperti yang sudah tertera pada petunjuk, data pengukuran yang dapat dibandingkan dengan perhitungan secara manual dan bisa dihubungkan keterkaitannya dengan hukum Kirchhoff 1 atau 2. Saya mengutip dari jurnal yang dilakukan oleh Saparini, Ketangwiono, dan Ismet pada tahun 2017. Mereka menyatakan bahwa praktikum hukum Kirchhoff bertujuan untuk mempelajari besarnya kuat arus yang masuk dan keluar dari percabangan dan menentukan kuat arus dan tegangan yang mengalir pada rangkaian listrik tertutup. Sekarang kita masuk ke dasar teori. Seperti yang kita ketahui, penemu dari hukum Kirchhoff sendiri itu adalah Kirchhoff itu sendiri, atau bernama lengkap Gustav Robert Kirchhoff, di mana ilmuwan yang melakukan penyelidikan terhadap rangkaian listrik. Nah, Gustav Robert Kirchhoff ini menyatakan bahwa jumlah kuat arus menuju suatu titik percabangan akan sama dengan jumlah kuat arus listrik yang keluar dari percabangan tersebut. Nah, pernyataan ini yang dikenal dengan hukum Kirchhoff yang pertama, di mana hukum Kirchhoff yang pertama itu memiliki rumus sigma I masuk sama dengan sigma I keluar, atau arus listrik yang masuk itu sama dengan arus listrik yang keluar. Untuk mengetahui susunan hambatan listrik, ya, dalam rangkaian listrik itu setiap komponen itu bisa dirangkai secara seri, paralel, ataupun gabungan. Gabungan itu sendiri adalah percampuran dari seri dan paralel. Untuk gambar rangkaiannya sudah tertera pada PPT, bisa dilihat. Nah, untuk mengetahui arus listrik, hambatan, dan pegangan pada rangkaian seri dan paralel, itu bisa digunakan rumus yang sudah tertera juga pada PPT. Namun terdapat perbedaan tentunya pada hambatan seri dan hambatan paralel. Pada hambatan seri sendiri, hambatan itu dijumlahkan, dan juga tegangan atau V itu juga dijumlahkan. Tetapi pada hambatan seri itu memiliki arus listrik yang sama. Sedangkan pada hambatan paralel, jumlah hambatan itu ditambahkan namun dengan 1/. Kemudian pada hambatan paralel, tegangannya itu memiliki nilai yang sama pada setiap komponennya. Tetapi jumlah atau arus listriknya itu juga dijumlahkan pada hambatan paralel. Kemudian kita lanjut ke sumber tegangan listrik arus arah. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan barusan, alat-alat yang dapat menghasilkan arus listrik disebut sumber arus. Syarat arus listrik searah adalah memiliki beda potensial yang tetap. Beda potensial yang dihasilkan oleh sumber tegangan arus tersebut disebut dengan gaya gerak listrik. Nah, kemudian kita masuk ke hukum Kirchhoff yang kedua. Hukum Kirchhoff yang kedua menyatakan bahwa jumlah keseluruhan tegangan listrik atau beda potensial pada suatu rangkaian listrik tertutup besarnya itu sama dengan 0. Pernyataan tersebutlah yang dikenal dengan hukum Kirchhoff kedua. Nah, hukum Kirchhoff kedua ini memiliki rumus sigma E ditambah dengan sigma I kali R. Sekarang saya akan menjelaskan alat dan bahan yang diperlukan. Tentunya alat utama yang dibutuhkan itu adalah gadget, entah itu laptop, iPad, ataupun HP untuk melakukan simulasi ini, karena simulasi ini dilakukan melalui secara online melalui simulasi PHET. Nah, fitur-fitur yang digunakan dalam simulasi ini itu antaranya ada sumber tegangan DC 2 buah, kemudian resistornya 3 buah, yaitu terus kabel penghubung, ampere meter, dan voltmeter. Nah, kemudian
petunjuk untuk melakukan kegiatan ini adalah dengan membuka simulasi melalui link yang sudah diberikan. Nah, dalam simulasi ini terdapat dua jenis simulasi yang akan kita lakukan, yaitu berhubungan dengan penerapan hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Nah, petunjuk kegiatan yang pertama itu untuk melakukan hukum Kirchhoff 1. Yang pertama itu adalah kita merancang rangkaian seperti gambar yang sudah tertera pada PowerPoint dan juga yang sudah ada pada petunjuk yang diberikan. Kemudian setelah merangkai gambar dengan menambahkan baterai dan segala macam komponennya, kita memasang ampere meter secara seri pada masing-masing resistor untuk mengukur arus pada I1, I2, dan I3. Kemudian ubahlah nilai tegangan sumber dan resistor dan amati perubahan arah arus. Setelah melakukan itu semua, kita mencatat hasil dari pengukuran dalam tabel. Kemudian untuk melakukan simulasi yang kedua itu untuk membuktikan hukum Kirchhoff 2, dibuat gambar yang sama dengan hukum Kirchhoff yang pertama, tetapi terdapat beberapa perbedaan. Nah, untuk setelah kita rangkai dengan gambar yang sama seperti hukum Kirchhoff pertama, kita itu memasang voltmeter secara paralel pada masing-masing resistor seperti pada gambar yang juga sudah tertera pada PPT. Kemudian ukur dan catat penurunan tegangan pada masing-masing resistor. Kemudian bandingkan hasil pengukuran dengan perhitungan dengan teori menggunakan persamaan Kirchhoff dan selesaikan dari ketiga persamaan sehingga diperoleh suatu nilai arus dan tegangan pada masing-masing resistor. Pada intinya, setelah melakukan simulasi pada hukum Kirchhoff 1 dan Kirchhoff 2 dengan berbagai jenis komponen dan perbedaannya, kita mencatat hasilnya, kemudian mencatat hasil yang didapatkan dari simulasi, kemudian dilakukan kembali penghitungan ulang secara manual untuk membuktikan akuratnya sesuai dengan hukum Kirchhoff 1 dan sesuai dengan teori hukum Kirchhoff 1 dan Kirchhoff 2. Jadi ini adalah hasil dari percobaan kami menggunakan website FET, di mana kami menggunakan baterai 1 sebesar 1250 volt, baterai 2 1750 volt, dan R1 sebesar 1000 ohm, R2 1000 ohm juga, R3 500 ohm. Dari sini kita mendapatkan hasil di I1 adalah setengah ampere, I2 adalah 1 ampere, dan I3 adalah 1,5 ampere. Di sini juga bisa lihat bahwa tegangan pada R1 adalah 499,76 volt dan tegangan pada R2 adalah 999,26 volt, sedangkan pada R3 adalah 749,74 volt. Nah, lanjut, bila kita gambarkan kurang lebih akan menjadi seperti ini rangkaiannya. Dengan loop di kiri sebagai loop 1 akan searah dengan jarum jam, dan loop di kanan sebagai loop 2 akan berlawanan arah dengan jarum jam. Melalui hukum Kirchhoff 1, kita juga dapat mengetahui bahwa I masuk sama dengan I keluar. Jadi bisa disimpulkan bahwa I1 ditambah I2 akan sama dengan I3. Nah, untuk loop 1 atau untuk mencari loop, kita dapat menggunakan rumus sigma epsilon ditambah dengan sigma V. Nah, kita akan mulai dari mencari epsilonnya dulu. Pertama ada epsilon 1. Di sini bila sesuai loop akan memasuki sisi negatifnya dulu, yang berarti kita masukkan negatif epsilon 1. Lalu kita tambahkan V pada R1. Karena kita tidak mengetahui, jadi kita menggunakan rumus I dikali R. Karena di sini 1, jadi I1 dikali R1. Lanjut di loop akan ketemu dengan R3. Karena kita tidak tahu V nya juga, kita masukkan lagi I3 dikali R3 sama dengan 0. Lalu kita masukkan angka-angkanya. Bila sudah dimasukkan, angkanya akan sangat besar. Jadi bisa kita sederhanakan dengan membagikan semuanya dengan 250. Nah, hasilnya akan menjadi 4I ditambah 2I 3 sama dengan 5. Nah, tadi kita tahu bahwa I3 sama dengan I1 ditambah I2. Jadi bisa kita substitusikan menjadi 4I1 ditambah 2I1 ditambah I2 sama dengan 5.
Bila kita hitung-hitung, hasil akhirnya akan menjadi 6I1 ditambah 2I2 sama dengan 5. Nah, persamaan ini akan kita simpan dulu. Lanjut ke loop 2. Kalau berdasarkan loopnya, epsilon 2 akan terkena dari sisi negatifnya dulu. Jadi sama seperti tadi, kita menggunakan negatif epsilon 2. Lalu kita akan ketemu dengan R2, karena kita tidak punya V-nya, kita jadikan I2 dikali R2. Lalu ketemu lagi dengan R3. Karena kita dapat V-nya, kita jadikan I3 dikali R3 sama dengan 0. Nah, masukkan lagi angka-angkanya. Kebetulan angka-angkanya masih sangat besar, jadi bisa kita sederhanakan lagi dengan dibagikan 250. Setelah dibagikan dan dipindah ruaskan, hasilnya dapat menjadi 4I2 tambah 2I3 sama dengan 7. Nah, sama seperti tadi, I3 sama dengan I1 ditambah I2. Jadi dapat kita substitusikan. Sehingga hasil akhirnya menjadi 6I2 ditambah 2I1 sama dengan 7. Nah, persamaan-persamaan yang tadi kita dapat kita eliminasikan. Namun, masih belum ada yang bisa kita eliminasikan langsung. Jadi, kita kalikan dulu. 6I1 ditambah 2I2 sama dengan 5 akan kita kalikan 1. 2I1 ditambah 6I2 sama dengan 7 akan kita kalikan 3. Setelah kita kalikan 3, I1 dari kedua persamaan ini dapat kita eliminasikan, sehingga menyisakan I2 dan hasilnya. Bila dieliminasikan, kita mendapatkan 16I2 sama dengan minus 16. Minus 16I2 sama dengan minus 16. Sehingga dapat didapat bahwa I2 itu 1 positif, yang berarti searah dengan loopnya. Lanjut, kita bisa substitusikan lagi hasil I2 yang kita dapat tadi. Kita dapat menggunakan persamaan awal banget, yang 6I1 ditambah 2I2 sama dengan 5. Bila kita masukkan, akan menjadi 6I1 sama dengan 3. Sehingga kita mendapatkan I1 sama dengan 0,5 atau setengah. Lalu kita masukkan lagi ke persamaan lain yang di awal juga. 4I2 ditambah 2I3 sama dengan 7. Tapi kali ini kita juga masukkan I2, tapi kali ini yang kita cari adalah I3 nya. Sehingga setelah disubstitusi, kita akan mendapatkan 2I3 sama dengan 3. Sehingga I3 nya akan menjadi 1,5. Nah, setelah kita mendapatkan semua I1, I2, dan I3, waktunya kita mencari V. Untuk mencari V1, kita dapat menggunakan rumus yang tadi, I1 dikali R1. Karena sekarang I dan R sudah diketahui, tinggal kita kalikan saja, di mana I1 adalah 0,5 dan R1 adalah 1000, sehingga menghasilkan V1 sebanyak 500 volt. Nah, lanjut ke V2, kita menggunakan I2 dikali R2, di mana I2 adalah 1 dan R2 adalah 1000, sehingga V2 adalah 1000 volt. Lanjut ke V3, di mana V3 itu I3 dikali R3, dan I3 adalah 1,5 dan R3 adalah 500, sehingga hasilnya menjadi 750. Nah, ini adalah data tabel hasil dari simulasi dan perhitungan yang kami lakukan. Halo, saya Michael dan kita langsung aja analisis gimana sih data pengamatannya. Nah, pertanyaan pertama, apakah terdapat perbedaan antara hasil eksperimen dan hasil teori untuk nilai arus dan tegangan? Untuk tegangan, iya ada perbedaannya, tapi buat arus, kagak ya. Oke, kita bahas tegangan dulu ya. Nah, buat ngebuktiin perbedaannya, kita pakai rumus V eksperimen dikurangin V teori per V teori dikali 100%. Artinya, 499,76 dikurangin 500 dimutlakin, jadi hasilnya positif 0,24 dibagi 500 kali 100%. Hasilnya jadi 0,048%. Maka errornya itu kecil banget ya, sekitar 0,048%, which is ya masih akurat lah, nggak sampai 1%. Nah, pada tegangan kedua juga pakai rumus yang sama, tinggal kita masukin aja 999,26 dikurangin 1000 dimutlakin, jadi hasilnya 0,74 dibagi 1000 kali 100%. Begitupun dengan tegangan ketiga, di mana 749,74 dikurang 750 dimutlakin, hasilnya jadi 0,26 dibagi 750 kali 100%. Hasilnya jadi 0,035%. Nah, jadi
dari tegangan 1 sampai tegangan 3, semuanya itu masih akurat. Kalau ada beda ya paling beda dikit, sekitar 0,0 berapa gitu. Nah, apa sih yang menyebabkan hal ini? Yang pertama itu kalau di simulasi, sifat kabelnya itu nggak ideal. Maksudnya, kawatnya itu ada hambatan yang nilainya kecil, jadi mempengaruhi voltasenya. Mengapa? Karena rumusnya itu V sama dengan I kali R. Jadi saling mempengaruhi ya. Sedangkan kalau di teori, hambatan kawatnya itu kita nggak masukin ke dalam perhitungan. Yang kedua, baterainya itu ada hambatan dalam, yang mana berpengaruh dengan hukum Kirchhoff 2, yaitu I sama dengan sigma GGL per sigma hambatan luar tambah sigma hambatan dalam. Sedangkan kalau di teori, kita cuma masukin hambatan luar doang, karena hambatan dalamnya itu nggak diketahui. Kita bisa tahu penyebabnya karena emang di padnya sendiri udah dikasih tahu ya, kalau misalnya di situsnya itu udah ada resistivitas kabel dan resistansi baterainya. Untuk memperjelas pengaruh hambatan kawat, kita bisa lihat gambarnya ya, gambar ini. Ini sebelumnya, dan ini ketika kawatnya dipanjangin. Voltnya jadi naik. Artinya apa? Artinya, volt itu berbanding lurus dengan panjang kabel juga. Itu asalnya dari rumus R kabel sama dengan resistivitas dikali L per A. Lalu kita masukin ke V sama dengan I kali R. L di sini L kecil ya maksudnya, yang artinya itu panjang kawat gitu. Lah, terus kok bisa sih arusnya itu sama? Ya karena dari padnya emang sistemnya melakukan pembulatan dua angka belakang koma. Ini kebetulan aja angkanya itu misalnya 0,499 gitu, atau 0,501. Hasilnya kalau misalnya dibulatin dua angka belakang koma, jadi 0,50 ampere gitu. Kebetulan angkanya emang bagus gitu. Lalu kita masuk ke pertanyaan kedua ya. Apakah hukum Kirchhoff 1 terpenuhi? Jawabannya benar ya, karena sigma I masuk sama dengan sigma I keluar, yang mana sesuai dengan hukum kekekalan energi yang menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan. Kalau kita masukin, yang masuk ke dalam percabangan itu I1 dan I2, yaitu 500 dan 1000. Sedangkan yang keluar dari percabangan itu I3, yaitu 1500. Jadi sama-sama 1500 ya. Artinya terjadi keseimbangan di percabangan tersebut. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Bagaimana arah arus berubah ketika nilai salah satu resistor diubah? Apa sih pengaruhnya terhadap keseimbangan arus di titik cabang? Secara umum, arah arusnya sih jadi lebih lambat aja ya. Mengapa jadi lambat? Simpel aja, karena kuat arusnya itu berbanding terbalik dengan hambatan sesuai dengan rumusnya, yaitu I sama dengan V per R, yang didapat dari V sama dengan I kali R. Ya, kalau misalnya R1-nya itu 1 kilo ohm, arusnya jadi 500 mA. Terus kalau misalnya kita turunin jadi 0,5 kilo ohm, arusnya jadi 1500 mA. Ini kita dapat datanya itu dari data pengamatan yang di tabel sebelumnya ya. Tapi di percabangan beda nih kasusnya. Kalau R1 dinaikkan, I1-nya bakal turun signifikan. I3-nya sedikit turun. Tapi kok malah I2-nya naik? Kok bisa? Sebelum itu, kita lihat dulu ya videonya. Nah, dari video tersebut dapat dijelaskan bahwa di titik cabang, elektron bakal lebih milih jalur yang hambatannya paling kecil. Analoginya, kalau jalan tikus, kan cuma sedikit mobil tuh yang bisa masuk. Tapi kalau jalan raya kan bisa banyak mobil yang lewat.
Nah, konsepnya sama dengan listrik dinamis ini, ya. Saat R1 diperbesar, jalur 1 bakal lebih sulit dilewati elektron. Nah, makanya elektronnya bakal males dan lebih pilih mengalir ke R2. Sementara jumlah arus totalnya bakal turun dikit karena di jalur pertama itu ada elektron yang macet ya, yang kejebak macet. Nah, ini disebut juga dengan hukum kekekalan muatan. Halo Pak Vincent, saya Nathaniel Wistara, absen 25. Kali ini saya akan melanjutkan pertanyaan 4 sampai pertanyaan 6. Pertanyaan 4. Jika nilai resistor diperbesar 3 kali, bagaimana perbandingan arusnya? Mari kita lihat di slide selanjutnya. Bisa dilihat di sini kita akan menggunakan rumus I sama V bagi R, karena yang kita cari adalah perbandingan arusnya. I sama V tersebut akan kita coret sehingga hilang dan menyisakan R, yaitu hasilnya R per 3R, atau jika R-nya hilang menjadi perbandingan 1:3. Inilah perbandingan dari kuat arus sebelum dan setelahnya. Lalu kita bisa lihat pada simulasi, awalnya resistor bernilai 1000 ohm, dan seperti kita lihat, kita akan ambil contoh dari I3 ya. Di sini I3-nya itu 1,1 ampere. Setelah itu, setelah kita ubah resistansinya menjadi 3000 ohm, bisa kita lihat lagi sekarang I3-nya itu dibagi menjadi 3 menjadi 0,37 ampere. Karena semua hambatan ini diperbesar, arus listriknya diperlambat di setiap bagian arus. Pembesaran hambatan ini itu sebanyak 3 kali semula dan akan membuat arus listrik menjadi sepertiga dari arus semula. Ini karena seperti yang telah dijelaskan di pertanyaan sebelumnya, di mana I berbanding terbalik dengan R. Lanjut kita ke pertanyaan kelima. Apa yang akan berubah dari suatu rangkaian jika plus dan minus dari baterai ditukar? Plus dan minus itu berarti itu ujung-ujung kutub baterai tersebut kita tukar ya. Kita bisa lihat sendiri di video simulasinya. Ketika saya menukarkan satu baterai ini, ketika saya menukarkan plus minus dari satu baterai, maka akan terlihat arusnya itu hanya memiliki satu loop. Tetapi ketika saya menukarkan keduanya, arusnya itu memiliki dua loop, tapi arahnya itu berubah dari yang awalnya melawan arah jarum jam menjadi sesuai dengan arah jarum jam. Pada rangkaian dua baterai ini, arus listrik akan berubah arah ketika kedua baterai dibalik. Kuat arus pada setiap titik tetap sama, kecuali jika hanya satu baterai yang dibalik. Seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya ya, ini bisa dibaca saja sendiri. Nah, lanjut lagi kita ke pertanyaan terakhir, pertanyaan ke-6. Apakah baterai dan kabel dapat berperan sebagai hambatan? Buktikan dalam simulasi. Ini sebenarnya dari pertanyaan pertama itu, kalau Bapak sudah perhatikan itu sudah ada ya jawabannya. Tapi saya akan jelaskan dengan lebih rinci lagi. Semua jenis baterai atau sumber GGL atau tegangan itu memiliki hambatan internal, meskipun besarnya bervariasi tergantung jenis, usia, dan kondisi baterai tersebut atau kabel tersebut. Hambatan internal ini adalah hambatan yang ada di dalam baterai atau kabel itu sendiri yang menghambat aliran arus. Nah, kita lihat lagi di simulasinya. Kita bisa pencet tombol advance ini dan langsung muncul ada resistansi dari baterai dan juga resistansi dari kabel. Bisa kita lihat kalau kita naikkan resistansi baterainya, itu sebenarnya tidak ada perubahan di I1, I2 maupun I3, tapi ada perubahan di arusnya jika kita merubah resistansi dari wire tersebut. Oke, jadi ada beberapa kesimpulan yang dapat kita tarik dari dasar teori dan juga dari menjawab pertanyaan. Yang pertama itu, hukum Kirchhoff 1 itu menyatakan bahwa jumlah arus yang masuk ke suatu titik percabangan sama dengan jumlah arus yang keluar. Ini menunjukkan kekekalan muatan listrik. Muatan tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tapi hanya berpindah saja. Lalu, hukum Kirchhoff 2 itu
Dalam rangkaian tertutup, jumlah seluruh bida potensialnya sama dengan 0 atau delta V-nya sama dengan 0. Hal ini menggambarkan kekalahan energi listrik dalam sistem yang tertutup. Lalu, hasil pengamatan menunjukkan perbedaan antara simulasi dengan hitungan teorinya itu sangat kecil, sekitar 0,03 sampai dengan 0,07, sehingga dapat dikatakan hukum Kirchhoff 1 dan 2 terbukti dalam simulasi. Nah, faktor penyebab selisih kecil itu adalah sifat kabel dan baterai yang tidak ideal atau adanya hambatan dalamnya. Lalu terakhir, ketika nilai resistor dirubah, arus menyesuaikan secara berbanding terbalik dengan hambatan. Hal ini sesuai dengan hukum Ohm, yaitu V sama dengan I kali R, dan mendukung konsistensi hukum Kirchhoff. Nah, membalikan polaritas baterai menyebabkan arah arus berubah, membuktikan bahwa arah arus bergantung pada orientasi sumber tegangannya. Sekian, terima kasih.